Saya sekarang berada di Sungai Bogowonto, salah satu sungai yang penting di Kabupaten Purworejo, kabupaten yang berada di ujung Jawa Tengah Selatan. Dan menurut sejarah yang saya baca, Sungai Bogowonto sendiri diambil dari kata, menurut etimologinya adalah bagawan, yang berarti orang suci. Kenapa orang suci? Karena memang beberapa ratus tahun yang lalu, di sepanjang sungai ini, di pinggir-pinggir ini, banyak sekali para orang-orang suci, para biksu yang bermukim dan bermeditasi di sepanjang sungai ini. Dan memang faktanya, Purworejo dulu adalah bagian dari peradaban Mataram Hindu-Buddha dan menjadi pusat peradaban agama Buddha terbesar juga. Dan setelah beberapa ratus tahun kemudian, setelah Islam mulai menyebar di kabupaten ini, masih menyisakan beberapa komunitas Buddha yang tersisa, yang kalau menurut yang saya baca statistiknya, di Kabupaten Purworejo sendiri ada sekitar 500 orang yang beragama Buddha. Dan paling banyak ada di sebuah kecamatan Bagelen, di sebuah kampung yang menjadi sebuah kampung Buddha, yang di sana banyak sekali wihara. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi kampung Buddha tersebut. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine. In my thoughts obsession. Kita sekarang menuju ke kampung Buddha. Kita sekarang ada di jalan. Jalan kurang lebih 4 kilo ya dari lokasi tadi Sungai Bogowonto tadi. Terus ikuti perjalanan saya. Lokasinya memang berada di perbukitan ya. Jadi emang naik turun, tapi memang cocok ya untuk agama-agama Buddha yang memang biasanya orang-orang tuh bermeditasi. Itu sangat cocok. Lokasi komunitas tersebut berada di sebuah perbukitan. Dan wah, sekarang ada gerimis sedikit nih. Oke, jadi sekarang saya berada di sebuah kampung, sebuah desa yang bernama Hargorojo. Di belakang saya ada sebuah SD yang bernama SD Hargorojo. Dan disinilah kampung Buddha, di mana ada komunitas Buddha yang cukup banyak. Ada sekitar 150-200 orang beragama Buddha di sini, dan di sini juga ada dua aliran agama Buddha yang berbeda. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi wihara yang ada di kampung ini. Oke? Halo. Hei kawan. Halo kawan. Dengan asli Buddha begini. Buddha. Ibu ayah saya Buddha, tapi ibu saya Muslim. Ayah Buddha, ibu Muslim. Tapi dua-duanya asli sini. Kalau ibu saya dari Jogja. Dari Jogja. Di Serandaan, Bantul. Serandaan gitu. Nek saya baca itu Kecamatan Bagelen iki, Hargorojo niki. Buddha ini paling banyak. Iya. Pak. Iya, dulu banyak karena bahkan sampai sekarang masih paling banyak di Purworejo kan? Iya, karena khususnya yang BDI. BDI ini ya, Buddha Dharma ini. Karena itu kan ada kegiatan donor darah dari ya, awal-awal ada donor darah itu. Malah dari ini wihara ini. Iya, dari wihara itu, dari BDI itu yang mengadakan. Jadi sekarang ikut banyak, sekarang aja balai desa juga ikut mengadakan donor darah dari FKD, Forum Kesehatan. Malah duluan donor darah dulu ini itu ya? Yang sponsor pertama dan donor darah itu dari Buddha itu. Buddha ini ya. Nek saya mau berkunjung niku, saran Pak Miswanto ke wihara yang mana ya? Kalau di sini. Ke Stoyo aja itu. Stoyo aja nggih. Ada perwakilan mau gitu. Rumah itu juga umat, jadi bisa ketemu sama Pak Toto itu. Pak Toto nggih. Ke wihara. Oh nggih. Ya pun, terima kasih Pak Miswanto. Wihara Stoyo mana? Saya lurus. Lurus itu. Oh. Nanti pas ketemu pertigaan itu bisa ke tengah itu ke atas. Tengah ke atas. Naik gak jalannya? Ya, naik ya? Naik. Kalau kalian di mana rumahnya? Aku
SD-nya situ ya. Iya. Kalau ini enggak, ini situs apa ini? Tahu nggak itu yang ini? Budaya. Nggak tahu ya. Kalau kalian agamanya apa di sini? Buddha. Kamu Muslim ya kamu? Kamu? Islam ya. Oh, kamu Buddha. Oh, temennya banyak nggak Buddha di SD? Dikit. Berapa? Sekelas berapa? Sekelas yang satu ada yang dua, sekelas itu ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3. Agama Buddha. Iya iya iya. Kelasku yang agama Buddha Cuman 2 ya. Bapak orang tua Buddha semua ya? Iya. Saudara Buddha semua? Ada yang Buddha, ada yang Islam. Oh, oke. Terima kasih ya. Aku ke Setoya dulu. Ya. Nah, mari. Oke. Tadi barusan kan ketemu sama anak-anak kecil yang tanya kemana Wihara Setoya itu ya. Kemudian waktu di akhir tadi mereka tanya, Mas channelnya apa gitu ya. Aku tanya aja Nanda OTW gitu ya. Dia senyum-senyum gitu kayaknya mau nonton. Yeay, dapat 1 subscriber. 3 deng, mungkin 3-3-nya akan jadi subscriber. Oke. Saya mengalami kebingungan, di situ ada sebuah persimpangan. Ada yang naik dan ada yang ke sana. Dan mungkin saya akan bertanya pada warga sekitar sini ya. Nek wihara Setoya pun juga. Mriki nggih. Nggih. Oh nggih. Nek penjagane enten? Anggitnya Pak Toto nggih. Nggih, tak mriki nggih matur nuwun. Tebih mboten, Pak? Oh nggih nggih. Oh nggih, matur nuwun. Setelah naik turun bukit, akhirnya saya menemukan sebuah vihara yang ada di vihara terbesar katanya di desa Hargorojo ini, bernama Vihara Vimalakirti. Saya sendiri nggak tahu artinya Vimalakirti itu apa. Nanti kita akan coba tanya-tanya pada orang yang ada di sini yang bisa menjelaskan apa itu. Dan saya sih berharap bisa masuk ke dalam ya. Kita bisa melihat apa saja isinya di dalam vihara itu. Dan sebenarnya vihara ini ternyata punya penjaga. Vihara ini ternyata punya penjaga yang penjaganya tidak menyeramkan, justru malah lucu. Dan ini dia penjaga vihara tersebut. Hai Mas siapa? Aris. Mas Aris ya, aku Nanda Mas. Jadi komunitas Buddha di sini ya, maksudnya ambil jurusan Buddha juga ya? Aku iya. Jurusan Buddha. Nek teman-teman kamu yang ada di sini, komunitas di sini, yang seumuran kamu tuh berapa orang sih yang Buddha? Kalau seangkatanku itu dulu waktu muda-mudi itu sekitar hampir 20-an orang. Tapi 20-an orang ya, yang aktif ya? Yang nggak aktif ya ada lah ya. Nggak pernah. Tapi tetap misalnya ono acara pemuda Karang Taruna ya tetap ono ya. Nah, Akur maksudnya Islaman ya. aku campurnya juga teman-temannya banyak Islam. Iya. Kayak misal kemarin paling cedak itulah habis misalnya. Ikut ini nggak tatal barang disuruh tatal. Bapak S yang disuruh kemarin. Bapak ya mana? Nek di sini ada berapa wihara sih satu desa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Jaga. Ya, bisa Assalamualaikum. Nah, Kayak itu yang jadi yang nggak boleh tadi itu apa itu namanya? itu namanya gonzon. Konson. Gonzon. Kalau sini tuh yang Jepang itu ya, konson. Pusat pemujaan. Pusat pemujaan. Patung-patung kayak Buddha itu? Oh, itu yang aliran anu yang Theravada. Theravada ya? Nah, itu Oh gitu ya? Kalau di kami nggak ada. Jadi apa? Gantinya itu pusat pemujaan. Berarti itu disakralkan ya? Ini joglo ya? Joglo kan? Oh. Baru direnovasi mas? Belum, ini dari tahun 98. 98? Wiharan ini? Oh gitu? Lah dulu sebelum itu wihara di mana? Sebelumnya wihara cuma satunya di bawah, yang itu udah Oh. masih dekat itu makam situs budaya itu Sekuning. Oh gitu ya? Mahasiswa itu. Itu satu aliran sama sini? Heeh. Berarti sebenarnya ada peningkatan jumlah wihara kan?
Tapi pertama kan tambah itu, terus yang kedua sini, terus tambah lagi yang satu itu. Tapi walaupun umatnya menurun, jumlah tempat ibadah naik. Nambah. Ya bagus lah. Jadi nggak usah jauh-jauh kan. Iya. Aku keliling-keliling nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi lebih kelihatan ya Padang. Sorry Mas, diulang lagi. Kalau misalnya mau jadi di sini, mau jadi pemimpin sini, kalau masih kan udah belajar kuliah dan lain-lain. Tapi harus apa? Ya harus yang pertama ada SK-nya dari pusat juga kan. SK dari pusat. Terus keyakinannya diri sendiri bisa nggak memimpin orang banyak. Ini biasanya orang tua ya yang disuruh. Sorry. Kalau ini apa ini? Itu akar kayu. Maksudnya ono filosofi ini Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini? Itu bel. Oh kayak ini ya. Bowl kayak bowl Buddha. Dan di dalam sini ada yang disakralkan tadi ya. Dan hanya orang-orang tertentu atau hanya umat yang boleh tahu. Umat boleh tahu, orang luar boleh, asalkan nggak boleh video atau foto. Oh nggak boleh Itu pemujaan sakral itu. Jadi hanya dibuka saat sembahyang. Hanya boleh sembahyang ya. Pas sembahyang aja. Oke. Dalam sini ya. Jadi medip sini semua ya. Pusatnya. Pusatnya ya. Nichiren Daisonin. Apa mas itu? Nichiren. Daisonin itu guru yang menemukan ajarannya. Oh itu nama orang. Nichiren Daisonin itu nama orang. Terus alirannya kan gitu. Nichiren itu alirannya. 800 tahun yang lalu. Iya. Kalau secara sekilas sih antara bedanya Buddha Jepang sama yang apa BDI sama Theravada tadi, yang India ya? Apa itu? Yang paling kelihatan aja maksudnya? Kelihatan ya cara sembahyang. Cara sembahyang terus bahasa tradisinya. Identitasnya enggak ada ya? Maksudnya secara itunya apa? Selendangnya itu apa? Oh. Itunya? Kalau pemimpin bikunya ya, bikunya? Itu bikunya. Kalau mereka kan warnanya oranye. Kalau kita putih. Oh. Putih agak keabu-abuan itu jubah kimono. Nih. Anak-anak Pupi. Kamu mau ikut kah? Mau ikut? Ayo. Kamu marah ya karena diganggu tidurnya. Oke, jadi barusan kita ada di Villa Stoya, Villa Vilama Kirti. Saya lupa namanya. Saya lupa menanyakan artinya tadi. Coba nanti saya akan tanyakan pada yang ada di vihara berikutnya. Saya benar-benar lupa mau nanya. Sebenarnya di awal tadi saya mau menanyakan arti dari vihara tersebut, tapi ya lupa. Ya udahlah, tinggal lagi. Sekarang kita akan menuju ke vihara berikutnya. Ternyata ada dua aliran ya. Ada aliran yang Theravada dan ada aliran yang Theravada. Barusan si Pak Misvanto tadi ya. Ada aliran yang Theravada dan BDI, Buddha Dharma Indonesia kalau nggak salah. Dan kita coba yang Theravada sekarang ya. Ingat ya, apa channelnya? Nanda OTW. Kalian sekolah SD Hargerojo sampai sini jalan kaki. Iya. Gila, nggak dijemput? Enggak. Rumahnya mana? Stoya. Stoya. Agamamu? Islam. Semua Islam ya? Berapa temanmu yang Buddha? Satu ya? Satu kelas itu? Iya. Satu sekolah berapa? Satu. Dua. Tiga. Sing kelas 5 papat. Kelas banyak. Berarti 5. 5 ya? Kelas papat top 1. Berarti 6. Kelas 1. Loro. Itu. Piye iki jedane piro? Itu. Islamnya. Oke, jadi kalian jalan kaki, nggak dijemput. Tiap hari. Berapa jam itu berarti jalannya? 5 jam. Ranganti setengah jam kok. Setengah jam. Ranganti. 5 menit ya. Jauh nggak? Capek nggak? Enggak. Oke, ya wes. Sama cewek cantik. Aduh. Oke, inget channelnya apa? Nanda OTW. Siap, subscribe ya. Ya. Oke. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke. Jalan sama aku. Sangu ya. Sangu. Dadah. Gila.
anak-anak di pedesaan berjalan jauh banget loh dari SD Hargorojo tadi. Ada sekitar 1-2 kilo dan kontur jalannya kayak gini. Dan mereka setiap hari jalan kaki. Wow. Kayak kembali ke zaman dulu ya. Masih banyak anak-anak yang menempuh perjalanan jauh demi sekolah. Dan ya, contohnya anak-anak tadi ya, bisa diberikan apresiasi terhadap mereka. Dan berdasarkan informasi dari Mas Aris tadi, yang kita melewati situs budaya di depan tadi yang berupa, katanya sih berupa pohon ya, ternyata di baliknya itu ada sebuah wihara yang bernama Vihara Vimalakirti Sikuning. Namanya di Sikuning, tetap di desa Hargorojo ya. Kalau ini sepertinya bentuknya masih seperti rumah biasa. Nggak ada siapapun yang ada di sini yang bisa saya tanya. Jadi ya, it's okay. Ini bukti bahwa di sini memang banyak komunitas Buddha yang tinggal di sini ya. Kurang lebih sekitar 150 sampai 200, 150-an lah. Ya. Vimalakirti. Ya nggak apa-apa, pesen aja dulu. Oke, jadi sekarang saya menuju ke wihara ketiga. Menurut penuturan warga, di sini ada, di Kampung Hargorojo ini ada 4 wihara. Tapi satu wihara lagi tempatnya agak jauh. Jadi mungkin saya akan skip untuk satu wihara itu ya. Karena menurut saya sudah cukup, 3 wihara ini sudah cukup membuktikan bahwa di Hargorojo ini memang ada komunitas Buddha yang cukup solid. Meskipun berbeda aliran, tapi tetap mereka saling bertoleransi, saling menjalin komunitas bersama-sama, dan mereka juga waisak bersama-sama. Jadi ya cukup 3 aja, kita akan menuju wihara selanjutnya bernama Wihara Dhammaguna. Sekarang saya berada di wihara ketiga yang saya temukan, bernama Wihara Dhammaguna. Ini menurut penuturan dari warga, ini adalah wihara yang beraliran apa tadi ya, Theravada ya kalau nggak salah, yang alirannya itu diambil dari ajaran India gitu ya. Yang satunya diambil dari Jepang yang bernama Nichiren Shiawa tadi, saya lupa. Intinya di sini ada 2 aliran Buddha yang berbeda. Tapi pada intinya mereka tetap sama gitu ya. Kayak Indonesia itu kalau misalnya Islam itu ya NU dan Muhammadiyah gitu ya. Correct me if I'm wrong, dan saya juga belum tahu ya kalau ini misalnya Theravada atau bukan. Mungkin kalau misalnya Anda atau Mas Aris yang nonton video ini bisa membenarkan. Dan di sini saya juga tidak menemukan siapa-siapa. That's okay. Dari masyarakat Hargorojo ini saya banyak tahu ya bahwa meskipun di sini banyak sekali agama, maksudnya banyak keberagaman agama, mulai dari Buddha, Islam, mayoritas Islam ya, terus Kristen, Katolik, tapi mereka sangat menjunjung toleransi di sini. Tidak pernah ada konflik, dan justru malah ketika ada hari raya besar agama yang lain, contoh kayak Waisak, diadakan pertemuan juga bagi warga-warga, makan-makan bersama. Kemudian tadi ada juga pengurus dari Wihara Setoyo, Pak Toto, yang menjadi tenaga, menurut cerita dari Mas Aris, menjadi tenaga waktu tetel Idul Adha. Dan di sini seharusnya kita banyak belajar bahwa apapun ras, agama, kita juga harus menjunjung toleransi, entah dimanapun itu. Dan ya, ini yang mungkin bisa dicontoh oleh tempat-tempat lain, daerah-daerah lain dari Hargorojo. Dari Hargorojo kita bisa banyak belajar tentang toleransi tersebut. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dukung channel saya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Muah.